Silakan Paula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dikit tanya Pak De. Oh, silakan Pak Paula. Ini di S6 ya. Saya analogikan untuk S6. Kira-kira sampean ora iso open kamera ya? Ben rupamu ketok ganteng lho Pak De. Agar nggo klambi jere nyung bebon jepot mengguri jere. Lah, panas anu panas. Dasare mbok wedok dienggo ya ora apa-apa dasare. Kayak gini. Ini kaitannya banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul. Kayak tadi dengan menyampaikan bahwa ada yang takon pasif itu sewenang sekali mendengarnya. Tetapi itu memang kenyataan di bawah itu memang banyak yang bertanya seperti itu. Pertanyaan saya begini, DS6 itu ada 2 baris ya. Ketika baris pertama, di baris pertama itu yang bisa memberikan limpahan itu siapa? 1. Yang kedua, di baris yang kedua itu yang bisa memberi limpahan itu siapa? Cukup itu aja dulu, monggo dijawab. Makasih. Assalamualaikum. Pertanyaan mitramu mbok kayak aku ini nakalan. Ini awakmu sing jawab. Mbok kayak aku. Lempar batu di tangan. Wes, ngono tok kita kone iki. Iya, nanti kan Bang jawab ya. Nah, saya akan memberikan gambar dulu kepada teman-teman yang ada di sini dengan kertas. Sebentar saya buka dulu whiteboard saya di tablet. Oh, ini tablet. Bentar Pak. Oke. Saya akan buka dengan coret-coret ya. Pelajaran mencoret-coret. Bagikan layar, papan tulis. Ini dan oke. Semoga halaman ini bisa terlihat. Terlihat ya? Terlihat tadi. Kita ngomong di level di klasik. Ayo level S6. Klasik. Berapa saja levelnya? Ayo. 1, 2, 1, level 1, level 2, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 10, 11. hafal ya di luar kepala ya. Oke. Ya. Contoh. Di sini ada namanya Pak Aula di sini. 8. Ketika Pak Aula ikut, kan pastinya Pak Aula nggak ucuk-ucuk, metungul gitu kan. Tapi Pak Aula punya upline ya. Gitu kan. Upline-nya Pak Aula di sini namanya Pak Ari. Betul ya. Aula ikut, kan pastinya Pak Aula nggak ucuk-ucuk. Nah. Ya apa? Siapa sih ngomong dewe iki bosan iki? Pak Aula di awal-awal menjalankan atau mungkin sekarang ini belum bisa jualan. Oke? Dan Pak Ari ini juga punya orang yang lainnya Pak Aula, misalkan Pak Wahyu. Misalkan aja. Oke. Pak Aula ini belum bisa jualan ini. Masih belajar, masih repot, dan seterusnya gitu kan. Tapi Pak Ari kenceng, udah mulai ini ketemu polanya. Pak Ari sudah mulai punya trik bagaimana bisa jualan. Pak Ari bisa mengajak orang yang ketiga. Orang pertama Pak Aula, orang kedua Pak Wahyu. Dan ketika Pak Ari bisa menjual level, contoh nih ya, ini contoh
level 1 ya. Orang yang ketiga Pak Ari itu akan ada di sini. Namanya mungkin Pak Adi. Misalkan Adi juga nih. Pak Adi ini temannya Pak Ari. Tapi karena Pak Ari hanya mempunyai 6 titik, ini titik pertama, titik kedua, ini titik ketiga, dan di sini ada titik keempat, ada titik kelima, ada titik keenam. Jadi Pak Adi ini secara sistem akan di bawahnya Pak Aula. Ini temannya Pak Ari sebetulnya. Pak Aula nggak kenal. Jadi di tampilannya Pak Aula, seolah-olah Pak Ari dapat limpahan dari atasannya. Jadi tampilannya Pak Aula ini seperti ini. Aku dapat titik. Skondi. Kan gitu Kak tampilannya, benar nggak? Betul. Padahal sebetulnya titik yang nempel di Pak Aula ini adalah hasil jualannya Pak Ari. Paham ya di sini ya? Nah, tak kembalikan lagi nih, tak munculkan lagi nih Pak Arinya. Oke, sampai sini sudah paham ya? Gampang ya pemahamannya ya? Oke. Ya. Oke, sekarang saya teruskan. Berjalannya waktu, ketika ini seperti ini, kita nggak ngomong bonus dulu. Pak Aula berhasil menjual lapaknya level 1 dan akhirnya Pak Aula terjual 1. Di sini muncul lagi lingkaran temennya Pak Aula. Namanya Oki. Pak Oki ini temennya Pak Aula. Ya, saya kasih warna ya biar ada bedanya ya. Kalau temennya mana temennya Pak Aula itu kita kasih Pak Aula warnanya merah. Temennya Pak Aula juga warnanya merah. Ini adalah keturunannya. Ya. Dari sini artinya ada 2 hal yang Anda lihat. Yang pertama, secara metriknya Pak Aula mempunyai baris pertama itu adalah Adi dan Oki. Adi pemberian dari Pak Ari, Oki adalah mitranya Pak Aula. Tetapi secara sudut pandangnya Pak Ari mempunyai 2 baris. Baris pertama ini adalah mitranya Pak Ari, Pak Aula, dan Pak Wahyu. Baris ketiganya Pak Adi dan Pak Oki. Coba Anda lihat. Pak Ari tidak kenal sama Pak Oki. Betul ya? Nggak kenal. Tetapi karena Pak Aula bisa jualan, posisi Pak Oki di sini, bonusnya Pak Oki ini masuk kepada Pak Ari. Karena secara sistem, Pak Oki adalah baris keduanya Pak Ari. Yang Pak Adi juga bonusnya masuk ke Pak Ari. Karena menurut sudut pandang Pak Ari, metrik Pak Ari, Aula adalah baris pertama, Adi dan Oki baris kedua. Bonus yang didapatkan dari Pak Ari itu adalah pada baris kedua. Sedangkan Pak Aula belum dapat apa-apa. Iya, memang belum wayahnya, belum waktunya. Gitu loh, ya. Sampai sini sudah paham ya? Paham. Saya lanjut. Berjalannya waktu, Pak Adi, ini saya kasih warna ungu. Pak Adi juga nggak bisa jualan ternyata. Masih sibuk ngurus sawah. Nggak bisa jualan. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Aula yang sudah paham. Sehingga Pak Aula berhasil menjual lagi metriknya. Pak Ari mungkin masih sibuk kerja, nggak bisa jualan. Pak Aula yang rajin. Orangnya Pak Aula nempellah di sini. Ini temannya Pak Aula di sini nih.
namanya Pak Joko misalkan. Makanya saya kasih warna merah karena temennya Pak Aula warnanya merah. Disinilah Pak Adi seolah-olah mendapat limpahan dari atasannya. Dan apakah Pak Adi menyuruh Pak Aula? Tidak. Pak Aula punya niat jual level sebanyak-banyaknya, tidak peduli nempel di mana. Secara dan dalam gambar ini Pak Joko nempel di sini, sehingga bonusnya masuk ke Pak Aula. Pak Adi nggak dapat bonus, tapi dapat titik, gitu loh ya, dapat titik. Nah, berjalannya waktu, Pak Adi akhirnya juga bisa jualan. Ini namanya Pak Agus. Ini temannya Pak Adi. Pak Aula dan Pak Ari sudah nggak kenal. Ini temannya Pak Adi namanya Pak Agus. Bonusnya masuk ke Pak Aula. Apakah bonusnya masuk ke Pak Ari? Enggak. Karena Pak Ari bonusnya hanya di baris ke-1 dan baris ke-2. Ini adalah baris ke-1, baris ke-2 terhadap Pak Ari. Ingat loh. Pak Ari ini melihat sudut pandangnya Pak Aula dan Pak Adi ini adalah baris 1 dan baris ke-2. Sedangkan kalau Pak Ari, Pak Aula melihat garisnya di sini adalah melihat ini sebagai baris pertama dan di sini adalah baris kedua. Pak Aula melihat metriknya seperti itu. Baris pertamanya Adi dan Oki, baris keduanya Joko dan Agus. Dan seterusnya ke bawah. Maaf Pak De, sedikit. Maaf Pak De. Boleh tambahkan Pak De. Jadi kalau menjelaskan seperti itu, jadi seolah-olah si Oki ini tidak bisa memberikan limpahan ke Pak Adi. Coba analogikan si Oki ini kencang jualannya Pak De, sehingga bisa melimpahkan ke Adi itu. Atau saya balik, Adi kencang bisa melimpahkan Ya. ke Pak Oki. Ya. Oke. Ya, betul. Jadi beda sama tadi Pak Ari. Itu Bang Haris, itu nanti aja. Itu nanti aja. Terlalu rumit kok. Ya, rumit itu. nanti Bang Oki. Ya. Oke, sampai di sini pertanyaannya. Yang kedua tadi pertanyaannya apa, Pak Aula? Ya, di baris kedua. Ini kan baris pertama tadi kan untuk saya kan Adi dan Oki. Kemudian baris kedua kan Joko sama Agus, kan gitu. Ya. Nah, untuk di baris kedua yang bisa memberi limpahan itu siapa? Aula, apa Adi, atau siapa? Baris kedua Pak Aula itu ada yang bisa memberi limpahan kepada metrik ada ya dari Pak Ari masuk. Baris kedua ya, baris kedua ini ya. Baris ini ya. Ya. Baris ininya yang bisa memberi limpahan ke Pak Aula itu hanya 2 orang. Pak Aula sendiri dan orang yang ada di baris pertama ini, Adi dan Oki. Pak Ari sudah tidak bisa memberikan kontribusi limpahan ke Bapak. Ya, sudah di luar metrik. Ya. Pak Ari itu kotaknya hanya di sini doang. Pak Ari ini kotaknya hanya berhenti di sini doang. Di Adi. Kok jadi begini sih? Maaf, salah. Salah, Pak. Pak Ari memberikan kontribusi di kotak ini saja. Stop. Wah, hilang gambare malahan nih. Enggak, ada Pak De, ada. Ada. Enggak, gambar saya kotaknya hilang. Ini saya hapusnya ini. Maksudnya ini jangan pakai ini. Nah, dah. Jadi Pak Ari hanya bisa mempunyai kerajaannya hanya di baris Aula Wahyu dan memberikan limpahan ke 46. 3, 5, 4, 6. Tidak bisa memberikan limpahan sampai ke level Joko, Agus, dan seterusnya, tidak bisa. Itu tugasnya Pak Aula. Pak Aula juga
Hanya sebatas apa? Pak Aula hanya sebatas juga kerajaannya hanya di level ini saja. Adi Joko. Ya sudah selesai. Nah, stop. Jadi kalau ada lingkaran-lingkaran muncul di sini itu hanya kontribusinya dari ini. Ini hanya Pak Ari sudah tidak, karena Pak Ari hanya kontribusinya di sini. Nah, demikian juga kepada matrik yang lain, Bapak Ibu sekalian juga harus tahu, setiap orang itu mempunyai kerajaan masing-masing. Ini kan itu ya. Pak Adi hanya bisa memberikan kerajaannya hanya sebatas ini saja, Pak Adi. Nih, Pak Adi sama di situ. Stop. Bisa dibayangkan, setiap titik Anda yang tumpuk-tumpuk itu di gambar dashboard Anda itu hanya sudut pandang ID Anda saja terhadap dua level, dua baris aja. Tetapi masing-masing titik itu sebetulnya juga mempunyai sudut pandang yang sama, dua baris di bawahnya seperti ini. Jadi saling trim, saling berhimpitan, saling silang. Sehingga pengisian titik-titik di sini sebetulnya ya saling mengisi, saling membantu, saling dibantu. Betul nggak? Logis nggak? Betul. Betul, Pak De. Betul, Pak De. Sing liyane ra ono suarane. Omah aku sing liyane kuwi-kuwi terus kok. Bosen aku. Ya. Betul, Pak De. Tambahnya kurang menang kabeh. Betul, Pak De. Betul, Pak De. Ngejos, Pak De. Betul, mantap. Lanjut. Lanjutkan. Kalau kita bilang bonus Anda itu masuk di baris kedua, Anda, ya yang Anda lihat yang milik Anda saja. Pak Didi tak matikan, Pak Didi. Pak Didi tak matikan. Jadi kalau baris kedua level Anda, yang dilihat ya baris kedua level Anda, jangan orang lain. Level Anda baris duanya ada nggak? Ya itu menghasilkan uang. Baris kedua Anda bisa jadi baris pertama mitra Anda. Bisa juga tidak ada barisnya karena di luar the box, di luar kotak kerajaan Anda. Betul ya? Ya. Ini kalau tambah malam tambah agak sulit nih kayaknya yang baru ikut jadi kok bisa gitu ya. Nah, semua level dibatasi di level 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 itu dengan 6 titik. Mau ngajak ribuan orang semua dikelompokkan dalam 6 titik habis beli lagi. Dan pembelian metrik Anda yang habis tadi tidak dari uang pribadi Anda. Ingat, Anda hanya mengeluarkan sekali, tapi yang pembelian itu Anda, Pak Ari, itu akan membeli level 6.0 dari uang yang ke orang yang ke-6 ini uangnya dibelikan oleh Pak Ari, oleh sistem untuk membeli 6.0 kembali. Jadi dia bisa diisi oleh titik baru. Titik baru siapa? Ya titik baru kan bukan Pak Aula, ini saya hapus. Siapkan orang baru. Sini. Tuh, kosong lagi. Kosong lagi. Ya, kosong lagi. Dari gara-gara apa? Gara-gara sudah penuh. Orang yang ke-6 ini diberikan kepada upline-nya Pak Ari, sehingga Pak Ari akan ada 6.0 lagi yang siap untuk diisi. Berulang kali, tak terbatas. Dan ini akan kosong kembali. Kosong kembali. Salah. Kosong kembali. Demikian juga Pak Ari, Pak Aula, Pak Joko, Pak Agus, Pak Adi, semuanya sama, perlakuannya sama, nggak ada yang dibedakan. Oke, cukup ya. Tak balikin tulisan. Yes. Mudeng, mudeng. Artinya, ketika Anda semua di sini pernah menjalankan network marketing dengan cara binary, dengan cara matahari, ini tidak bisa diterapkan cara kerjanya. Anda tidak bisa naruh si Adi, si Oki, si Joko, si Agus, kemauan Anda tidak bisa. Tugasnya apa? Anda jual sebanyak mungkin, titik-titik mereka akan nempel otomatis secara sistem. Mana yang kosong akan diisi. Cara kerjanya juga. Wes, dipoto lagi, di-script.
catcher, nanti biar tahu kalau nanti jelaskan. Kayak gini loh sebetulnya, gambar metrik sampean tuh saling tumpang tindih. Udah di capture? Udah dari tadi. Sudah. Jangan dihapus. Gini, Pak De. Oke. Oke, terima kasih. Penjelasannya sangat jelas sekali. Semoga untuk semua yang ada di grup atau yang masih aktif 80 orang ini nanti bisa memahami. Sehingga nanti tidak akan ada pertanyaan, saya sudah 2 bulan masuk Metaverse, kok tidak dapat limpahan? Ini pertanyaannya itu jangan sampai seperti itu. Kalau mau akan ada pertanyaan itu, jenengan itu tinggal tanyakan kepada upline Anda. Dengan kesimpulan bahwa untuk limpahan itu dihadirkan 1 titik atau upline kita, 1 downline kita, 2 kanan kiri kita, 2. Itu kesimpulannya itu seperti itu. Maka nanti jangan sampai ada pertanyaan kapan aku dapat limpahan. Kalau upline Anda itu bisa aktif, dipastikan pasti Anda dapat limpahan. Gitu, Bang Haris, pertanyaan tambahan saya dari pertanyaan saya. Mohon untuk bisa dipahami untuk seluruh anggota di malam hari ini ada 80 orang. Ini kayaknya masih 77 orang. Itu Pak Haris, terima kasih penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lemas, upline-nya itu mandul, lemah sahwat, lemah sahwat. Ya sampean yang aktif. Jangan nyalakan upline-nya. Upline, aku enggak kamu kasih limpahan, upline. Gimana? Yo jangan nyalakan upline-nya. Salahkan diri Anda sendiri. Kenapa? Upline saya sudah mandul, saya mandul. Ya randu keturunan. Gitu loh ya. Jadi, kalau upline-nya yang mandul, jangan Anda yang nyalakan upline, tapi salahkan diri Anda. Salahkan diri Anda. Biarkan saja upline saya tidak memberi limpahan. Biarkan saya yang bekerja untuk diri saya, dan saya mendidik mitra-mitra saya untuk bisa memberikan keturunan. Saya nggak mau niru sama upline saya yang mandul, saya nggak mau. Upline saya yang loyo, saya mau perkasa. Makanya saya ngajarkan teman-teman mitra saya jadi perkasa. Itu ilmunya ya. Jangan ngeluh kalau nggak dapat limpahan. Anda sendiri yang menciptakan limpahan itu. Itu ya. Kira-kira siapa yang mau di sini mandul? Mau punya keturunan, Pak De, biar banyak. Siapa yang nggak mau pengen punya keturunan? Enggak ada Pak De. Udah mati-mati semua. Kalau enggak ada keturunan Pak De, mandul orangnya.